Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus yang berikan kita hikmat pengertian saudara, untuk mengerti memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimana satu topik yang saya mau angkat pada saat ini ialah hidup keagamanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus saudara. Dimana kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa di dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu bertentangan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara? Dimana mereka sangat selalu bertikai, bertentangan, dan tidak pernah akur dalam hal pengajaran, ya. Dimana saya akan mau mengulas kenapa hal ini bisa terjadi, dan di sini saya akan mau bagi beberapa item di mana di sini Tuhan Yesus berkata mereka itu munafik, ya. Luarnya bagus, tetapi dalamnya keserakahan dan kejahatan, ya. Bisa kita baca di Lukas 11 ayatnya 39 sampai 40 saudara. Begitu juga dengan perpuluhan, ya, perpuluhan tetapi keadilan kasih mereka abaikan, ya. Mereka menekankan perpuluhan saudara, tetapi keadilan kasih mereka abaikan, ya. Di sini bisa kita baca di kitab Lukas 11 ayatnya ke-42, ya. Menaati peraturan-peraturan tetapi kasih sayang sesama mereka abaikan, ya. Lebih cenderung ke aturan saudara, aturan beribadah, ya, di dalam bait suci, tetapi inti daripada kehidupan mereka mereka abaikan, yaitu keadilan dan kasih saudaraku, ya. Itu yang Tuhan sangat marah kepada mereka. Dan orang-orang Farisi atau iman-iman, dia gila hormat, pengen dihormati, pengen disanjung, pengen diberi tempat yang terbaik di setiap ada acara dan sebagainya, ya. Bisa kita baca di kitab Lukas 11 ayatnya ke-43 sampai ke-44 saudara. Dan menyuruh orang pikul salib atau pikul beban, tetapi mereka tidak, malah menikmati hasil dari yang tersedia di bait suci saudara, ya. Tidak memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, malah menghalanginya supaya orang tidak bisa mengerti, memahami kebenaran di kitab Taurat saudara. Kita bisa baca juga di kitab Lukas 11 ayatnya ke-52 saudaraku. Dari hal ini semua jadi bisa kita rangkum bahwa hidup keagamaan atau aturan liturgi yang mereka lakukan itu betul-betul memang baik, tetapi sesama mereka dalam kehidupan antara orang Farisi, iman-iman, dan orang Israel pada zaman itu, ya, itu yang Tuhan lihat. Tidak ada keadilan kasih, tidak ada saling mengasihi, tidak ada yang membuat mereka saling merasakan ada kasih sesama mereka saudara, sehingga Tuhan murka. Untuk apa engkau mengasihi Tuhan tetapi sesamamu sendiri engkau abaikan, engkau mencari kepentingan, engkau saling menyikut, mencari keuntungan, ya. Di sini, ya, inti daripada Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama seperti yang di atas adalah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri, ya. Jadi Tuhan mau di saat kita percaya kepadanya, kita
melakukan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi sesama kita jangan kita abaikan, saudara. Harus selaras, seimbang, sejalan dengan kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Di mana Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau melakukan untuk Bapa, lakukanlah kepada orang-orang yang terhina ini. Di mana orang-orang yang terhina yang dimaksud Tuhan ialah orang-orang yang terpinggirkan, saudara. Orang-orang yang bisa dibilang orang miskin, anak-anak terlantar, dan sebagainya. Terlebih dari rangkuman semua itu ialah sesama kita manusia, saudara. Bagaimana, dan firman Tuhan juga yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, bagi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan sesamamu sendiri pun engkau tidak mengasihinya. Jadi Tuhan mau, kasihilah sesama kita. Di mana kita mengasihi sesama kita, kita juga pasti secara otomatis kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, disitulah, dari hal inilah Tuhan menyempurnakan hukum Taurat, saudara. Ya, jadi di semua kehidupan kita, Tuhan mau bukan sekedar hidup beragama, tetapi Tuhan mau naik level, memberikan ajaran yang sempurna, di mana semua, ya, Tuhan kita kasihi, begitu juga sesama kita mengasihi. Ya, bagaimana di kehidupan orang Israel pada zaman itu, ya, iman-iman dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, sangat hidup dalam keagamannya yang ketat, saudara. Liturgi yang sangat ketat, saudara. Ya. Dan kata Tuhan kepada kita di kitab Matius 5 ayatnya yang ke-20, saya bacakan untuk kita semua. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan berkata, bukan soal liturgi, bukan soal tata cara ibadah kita yang paling utama, tapi kehidupan kita, saudara. Tuhan melihat hati. Ya. Dulu masyarakat Israel, ya, harus melalui bait suci dia melakukan ritual ibadahnya dengan membayar perpuluhan, dengan membayar korban penghapusan dosa dan sebagainya. Dia harus melalui antara iman-iman. Tidak bisa dia langsung kepada Tuhan, saudara. Tapi Tuhan Yesus telah menyempurnakan ajaran itu dengan kita bisa langsung menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara. Ya. Kita adalah imamat yang rajani. Kita semua pada saat ini yang percaya kepada Tuhan adalah iman yang bisa langsung berhubungan sama Tuhan dimanapun, kapanpun, dan baik buruknya keadaan kita, saudara. Ya. Kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan dengan perantara Roh Kudus. Kita bisa berjumpa atau mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi hal ini yang saya lihat di kehidupan zaman ini. Masih banyak orang mementingkan kehidupan beragama daripada mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi di sini pun jelas Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan mau hidup kita, ya, harus sempurna, tak bercacat, tak bercela.
Di saat kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mampukan kita dengan perantara Roh Kudus-Nya. Yang siapa mau sungguh-sungguh, ya, ketuklah maka pintu itu dibuka kepadamu, carilah maka engkau mendapatkannya. Tuhan akan memberi kita kekuatan, saudaraku. Ya. Jadi kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan yang dimau Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita, ya, bukan sekedar cuman liturgi aja atau ibadah di suatu tempat, tetapi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menghasilkan buah? Apakah kita mengasihi sesama kita? Dan di situ kan terpancar kalau kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Ya. Jadi mari kita mengalami Tuhan, berjumpa Tuhan secara pribadi, mengerti memahami firman Tuhan, saudara, supaya kita bisa mengenal Kristus secara menyeluruh, supaya kita tidak gampang disesatkan atau diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat atau rupa-rupa dunia ini yang sangat-sangat membuat iman kita lemah dan jauh daripada Tuhan. Ya, kiranya video ini menyertai memberkati saudara yang menyaksikan. Kiranya Roh Kudus yang berikan kita hikmat pengertian. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe, biar video ini terus berkembang memberkati banyak orang. Kiranya Roh Kudus yang menyertai memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya. Amin.